Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah limpahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin. Baik teman-temanku semuanya, izinkanlah kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada matkul pembelajaran tematik integratif ini dengan tema karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Safira Khwita Melati dengan NIM 193141038. Selanjutnya ada rekan saya Yusfianur Iva Fadilah dengan NIM 193141046. Dan yang terakhir ada rekan saya Agnes Santika Dewi dengan NIM 193141058. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama materi kita yaitu mengenai pengertian pembelajaran tematik. Nah, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu apa sih? Pembelajaran tematik yaitu suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi dari berbagai pelajaran dalam satu tema yang menentukan keterlibatan peserta didik dalam belajar, memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan peserta didik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran tematik. Nah, karakteristik pembelajaran tematik ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau student center. Student center ini yaitu karakteristik yang lebih menekankan pembelajaran modern sehingga peserta didik dinilai sebagai subjek dalam belajar, sedangkan gurunya ini dinilai sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman langsung. Pada pembelajaran tematik memberikan karakteristik yang memberikan pengalaman langsung ini, peserta didik memiliki pengalaman langsung terhadap sesuatu yang konkret atau yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Nah, dalam pembelajaran tematik ini pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas ya. Fokus pembelajaran peserta didik diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Jadi berkaitan tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi fokus kita itu lebih mengarah atau lebih menekankan terhadap lingkungan sekitar atau hal-hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi lebih enak begitu ya buat peserta didik lebih fokus. Selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, pelajaran tematik ini terdapat konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran yang diterapkan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan itu, peserta didik mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik, yang kelima ini yaitu bersifat fleksibel. Maksud dari fleksibel di sini apa sih gitu ya? Fleksibel di sini artinya luwes. Artinya guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Maksudnya apa sih? Nah, peserta didik di sini diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhannya gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Dan pelajaran tematik ini menggunakan atau mengadopsi prinsip pakem ya. Prinsip pakem itu apa sih? Nah, prinsip pakem yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik pembelajaran tematik menurut Dikbud tahun 1996. Karakteristik yang pertama yaitu holistik, di mana suatu gejala yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari berbagai bidang kajian sekaligus.
sehingga tidak dilihat dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Dapat memungkinkan siswa untuk memahami suatu gejala dari segala sisi. Jadi siswa lebih bijak dalam menyikapi suatu kejadian yang ia alami. Yang kedua, bermakna, memungkinkan terbentuknya suatu jalinan antar konsep yang saling berhubungan. Karakteristik yang ketiga yaitu autentik. Siswa-siswi mempelajari suatu konsep dan prinsip melalui kejadian langsung yang dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Seperti kegiatan eksperimen, di mana guru sebagai fasilitator dan siswa-siswi sebagai aktor atau yang terjun langsung untuk mencari dan memperoleh informasi beserta pengetahuan. Karakteristik yang keempat yaitu aktif, di mana pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa-siswi secara fisik, mental, intelektual, dan emosional melalui tema tertentu yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga siswa lebih termotivasi untuk terus-menerus belajar. Materi berikutnya yaitu mengenai prinsip pembelajaran tematik. Menurut Mamat SP dan kawan-kawan dalam Prastawa tahun 2013 halaman 60-61 mengungkapkan ada 9 prinsip yang mendasari pembelajaran tematik, antara lain. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Yang kedua, memiliki tema. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Secara umum, prinsip dasar pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus di dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut, hendaklah memperhatikan beberapa persyaratan di bawah ini. Yang pertama, tema hendaklah tidak terlalu luas. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat peserta didik. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentan waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atau asas relevansi. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yusfia. Nah, baiklah teman-teman, masih pada prinsip dasar dari pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan belajar dapat optimal apabila seorang guru itu mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Nah, artinya itu guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan mediator dalam suatu proses pembelajaran. Nah, menurut Prabowo pada tahun 2000 bahwa dalam pengelolaan pembelajaran hendaknya guru dapat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, guru jangan menjadi single aktor, yang mana single aktor ini artinya yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu guru perlu mengakomodasikan terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam suatu perencanaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Nah, evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu pekerjaan dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan sebuah evaluasi. Nah,
Maka dalam hal ini, dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah yang positif. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation. Kemudian yang kedua, guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa. Nah, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, dalam pembelajaran tematik ini memungkinkan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan hal-hal yang dapat dicapai melalui dampak penggiringan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, langsung saja di forum diskusi. Akhir kata dari saya, jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Jide Husan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.